Cik cik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selamat malam bapak-bapak, mas-mas, para pejuang keluarga yang senantiasa merindukan surga. Selamat malam ibu-ibu yang soleha yang senantiasa pengen menjadi seperti Bunda Khadijah. Gimana kabarnya malam ini Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah sehat semua nggih? Alhamdulillah. Bersyukur dengan sebaik-baiknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Karena jamaah sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi banyak orang-orang di luar sana yang pengen ngaji malam hari ini tapi tidak bisa berangkat ke masjid karena alasan apa? Tidak sehat. Yang selanjutnya yang Allah berikan kepada kita yaitu adalah nikmat waktu luang. Betapa banyak Pak, Bu, orang-orang di luar sana mungkin yang masih bergelut dengan dunianya, yang masih di mana waktunya habis untuk dunia sehingga tidak bisa menyempatkan untuk bagaimana bisa bermajelis ilmu bersama di sini. Dan yang paling penting dan yang paling utama yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga panjenengan semua bapak-bapak sing ganteng-ganteng, mas-mas sing ganteng-ganteng, ibu-ibu sing cantik-cantik, semua bisa melangkahkan kaki menuju ke Masjid Nur Hakim ini dengan mudahnya. Insya Allah satu langkah kita menuju ke masjid ini Allah akan angkat derajat kita, dan satu langkah kita ke masjid ini Allah akan hapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Masjid Nur Hakim niku Pak, Bu, Nur Hakim niku terdiri dari dua kata atau terdiri dari dua arti. Nur itu adalah cahaya, Hakim itu adalah kebijaksanaan. Insya Allah orang-orang yang selalu menetes, orang-orang selalu sujud, orang-orang selalu mendatangi Masjid Nur Hakim ini, insya Allah akan diberikan cahaya kebijaksanaan kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah dijelaskan dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya apa? La in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah engkau kepada Allah, maka kata Allah apa? Aku akan tambahkan nikmatmu. Wala in kafartum, apabila dia kufur akan nikmatku, apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Azabku sangatlah pedih. Bersyukur mulai dari mana? Mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Dari mana? Dari kita bangun tidur mulai subuh, ya, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apakah jenengan ketika bangun tidur langsung berdoa itu atau langsung megang HP? Rasa-rasanya semua kita saat ini sudah memegang HP. Ono rayo WA saka Pak Doku, mbok menawi ono BLT. Ono rayo WA saka pacarku, mbok menawa DE WA aku malam-malam. Dan segala macamnya.
Padahal kita diperintahkan ketika kita melek bangun tidur itu apa yang Allah perintahkan, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana dan seterusnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur mulai dari hal kecil-kecil, insya Allah Allah akan tambahkan nikmat-nikmat kita. Yang selanjutnya, jamaah sekalian, sholawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah berlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia terbaik, Pak, Bu. Beliau adalah manusia yang sempurna yang pernah berjalan di muka bumi ini, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Dan semoga jamaah yang duduk bermajelis ilmu bersama di sini termasuk ke dalam umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pak, Bu, saya belum mulai pengajian usono saya ngantuk-ngantuk. Wis cuci muka sik, wudu sik. Karena apa? Sing jenenge pengawasan, pengajian ngoten niku, yang namanya setan itu selalu menggoda-goda. Enak iki turu, diip-iip matane. Salah satu cara kita untuk menghilangkan rasa ngantuk adalah dengan berwudu. Ya, maka setiap di pengajian saya, setiap sebelum memulai pengajian, maka yang ngantuk-ngantuk silakan keluar dulu ambil air wudu. Ya, insya Allah nanti akan kembali suci dan insya Allah nanti akan mendapatkan kefokusan di dalamnya. Baik, jamaah Masjid Nur Hakim rahimakumullah, saya ingin menyapa ibu-ibu dulu. Ya, menggiring itik ke rumah Bu Sairah, ibu-ibu yang cantik, harga lombok murah. Oh mahal. Sakniki pinten Bu harga lombok? 70. Ya, jenengan selalu update berita tentang masalah Lombok, masalah dengan harga-harga sandang pangan, betul? Tapi jenengan update enggak dengan berita-berita Islam saat ini? Memang wis ndelok voli wae, ya. Anda ini termasuk orang-orang yang mulia. Bagaimana orang-orang di luar sana mungkin malam hari ini dengan asyiknya menonton bola voli, betul? Tapi Anda duduk bermajelis ilmu bersama di sini mendalami ilmu Islami. Masya Allah, tabarakallah. Baik, jamaah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, yang kami hormati pengurus takmir dari Masjid Nur Hakim, yang kami hormati jamaah sekalian yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah kebanggaan bagi diri saya pribadi karena saya bisa bersilaturahim ke Masjid Nur Hakim ini, yang insya Allah Masjid Nur Hakim inilah masjid yang penuh mulia, insya Allah. Perkenalkan Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka ta'aruf, ya. Jadi ta'aruf itu enggak hanya sekedar mau menuju ke pernikahan saja, tapi kita dalam rangka belajar bareng sini kita harus ta'aruf. Karena apa? Ketika saya kenal sama jenengan kenal sama saya, insya Allah akan lebih enak komunikasinya. Perkenalkan Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, nama saya Bayu Katra Irawan. Tadi sudah disampaikan oleh MC, ya. Asli saya niku Bu, bukan dari Jawa sebenarnya. Saestu, kula niku aslinya dari Makassar. Dari mana? Makassar. Makassar niku pundi Bu, Pak? Sulawesi pundi? Sulawesi Selatan. Nah, dadi ngapunten nek kula wonten saged basa Jawi. Saestu kula mboten saged basa Jawi. Saestu. Makanya kula ngagem basa Indonesia mawon. Nggih? Baik. Alamat saya di Giripeni Kali Kepek dekat Polres niku, Pak. Ya, tapi tadi saya berangkat dari rumah istri dari Nanggulan, Sadang, Dampak, Tanjung Harjo. Ya. Saya berada di Kulon Progo kurang lebih 3 tahun. Ya, saya besar lahir di Sulawesi. Ya, mohon izin kita berbagi ilmu bersama di sini. Bukan saya menggurui, bukan Anda sebagai murid, tapi kita di sini sharing-sharing, kita belajar bersama insya Allah. Ya, di dalam hadis dikatakan ketika ada majelis ilmu seperti ini, 70.000 malaikat ikut menyaksikan. Jenengan senang boten nek disaksikan oleh malaikat 70.000. Kadang orang Islam tuh kalau melihat hal-hal yang nggak nyata itu nggak percaya, betul? Sing nampak-nampak wae lah nek ngomong ki. Ketika kita berbicara tentang gaib, ya berbicara tentang yang nggak ada, itu kita butuh keimanan. Pak, Bu, cek ketika di bulan Ramadan kemarin, ya,
bagaimana masjid di sekeliling kita? Apakah ramai atau sepi? Ramai apa sepi, Pak? Ramai. Sekarang Syawal bagaimana, Pak, Bu? Ramadan. Padahal Syawal itu artinya adalah peningkatan. Kok malah ada penurunan? Apakah kita ini menjadi orang-orang yang termasuk Ramadhaniyun atau orang-orang yang termasuk Robbaniyun? Apa niku bedanya Robbaniyun sama Ramadhaniyun, Pak? Ayo saya tanya, apa bedanya Ramadhaniyun sama Robbaniyun? Apa bedanya, Pak? Tulisannya beda. Ya, orang-orang Ramadhaniyun itu adalah orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Tapi Robbaniyun adalah orang-orang yang senantiasa beribadah, mau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dia tetap beribadah. Cek dalam diri panjenengan, Pak, Bu, cek apakah Anda itu sudah menjadi Ramadhaniyun ataukah sudah Robbaniyun. Ya, saya tidak perlu menunjuk satu-satu, cukup introspeksi diri, karena sebaik-baik orang itu yang bisa mengintrospeksi dirinya, tidak menyalahkan orang lain melulu. Ya, jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, materi atau judul kita pada malam hari ini apa? Tadi disampaikan oleh MC, Pak, Bu. Ada yang masih ingat? Materi kita pada malam hari ini adalah rakalingan, ya, menggapai keberkahan melalui masjid. Menggapai keberkahan hidup melalui masjid. Pak, Bu, sekarang saya tanya, jenengan tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan berkah itu? Apa yang dimaksud dengan berkah? Apa, Bu? Pak? Berkah. Kalau arep ngaji niki arep ngalap berkah. Kalau arep ning kiai ki arep ngalap berkah. Tapi apa sih esensi dari berkah itu? Jenengan ngerti ndak sebenarnya? Jangan-jangan seusia jenengan 50 tahun, 60 tahun sampai saat ini nggak tahu yang namanya berkah. Ya, ada dua kalimat di sini, menggapai keberkahan melalui masjid. Ada berkah dan ada masjid. Apa hubungannya? Nanti akan kita bahas. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh yang namanya istiqomah itu berat. Karena apa? Hadiah dari istiqomah itu adalah syurga. Ya. Janganlah beribadah itu euforia semata, semangat karena memasuki bulan Ramadan saja. Mungkin Masjid Nur Hakim ini kalau bisa berbicara seperti ini, Pak, Bu, ya, saya umpamakan, saya ilustrasikan. Mungkin ketika mau memasuki bulan Ramadan, Masjid Nur Hakim ini berkata, alhamdulillah mau memasuki bulan Ramadan ya ini. Alhamdulillah orang-orang pada berdatangan ke saya nih, pada masuk ke saya. Bahkan orang-orang yang nggak pernah menginjakan kaki ke saya pun akan hadir pada Ramadan. Tapi saya sedih ketika di luar bulan Ramadan orang-orang sudah pada pergi menjauhi saya. Kurang lebih seperti itulah kata masjid ketika dia bisa berbicara. Padahal kata Pak Nur tadi mengatakan bahwasanya masjid ini adalah Baitullah. Apa itu Baitullah? Rumahnya Allah. Kita kesini sedang dalam rangka bertamu. Sekarang saya tanya, kalau Anda di rumah kedatangan tamu, jenengan sikapnya bagaimana? Ramah, betul. Menjamu dengan makanan dan minuman terbaik, betul. Kenapa kok kita menjadi tamu Allah ndak mau, Pak, Bu? Karena apa? Nggak nampak, betul. Ngopo to nang masjid wae ki? Opo to keuntungane nang masjid ki? Salat wae, ngaji wae, ora marake sugih. Ada perkataan seperti itu, Pak. Ya. Kita kembali lagi konteks masjid. Masjid itu Baitullah, rumahnya Allah, dan Baitullah itu terdiri dari dua kata, Pak.
Bu, Baitullah terdiri dari kata bait dan Allah. Bait itu adalah tempat kita kembali, dan Allah itu adalah Rabb kita, pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti arti atau makna dari Baitullah adalah tempat kita kembali kepada Allah. Sekarang saya tanya, jenengan nek mau kembali kepada Allah kemana selain ke masjid? Ayo, ke sawah, ke mall, ke Sido Agung, ke mana? PPSJ. Tempat kita kembali kepada Allah adalah masjid. Kadang ada orang yang mengatakan begini, aku belum pantas datang ke masjid. Masjid itu tempat orang yang soleha saja. Aku belum pantas mendapatkan predikat orang yang soleh dan soleha. Justru Anda itu merasa soleh, merasa merasa nggak soleh, merasa nggak pantas. Justru itulah datanglah ke masjid, karena tempat kita kembali sejatinya kepada Allah adalah melalui masjid. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan esensi dari berkah tadi, apa berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair. Apa itu ziyadatul khair? Bertambahnya kebaikan. Jenengan bekerja, jenengan berkeluarga, jenengan ngurus masjid, ngurus anak, ngurus istri, ngurus suami. Kalau semua di dalam itu ada namanya bertambahnya kebaikan, maka itu disebut berkah. Cek dalam kehidupan jenengan, cek dalam keluarga jenengan, cek dalam lingkungan masyarakat jenengan, apakah sudah menimbulkan sebuah kebaikan-kebaikan yang baru ataukah malah menambah keburukan. Hati-hati Pak Bu, ya, bahwasanya kita ini hidup hanya mencari keberkahan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sampai jam berapa biasanya Pak? Setutupnya, oke. Ya. Soalnya biasanya ada yang, Ustadz jangan lama-lama, 30 menit mawon, bari kira nonton volley soalnya. Ustadz ojo suwi-suwi, bariki ono sinetron. Nah, sopo Aldebaran, ngoten niku nggih, Bu. Nah, sekarang kita coba kembali membahas ke masjid. Sebelum saya membahas ke masjid, ini remaja-remajanya mana? Ada. Biasanya setiap saya mengisi pengajian, remajanya itu selalu ada, tapi di apa? Di dapur, gawe teh, betul? Kenapa nggak ikut dulu pengajian di sini? Ya, karena remaja ini yang besok akan meneruskan perjuangan anda sekalian. Ya, baik, Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya ke panjenengan, ketika melihat bangunan masjid, ketika mendengar kalimat masjid atau kata-kata masjid, apa yang terlintas di pikiran panjenengan? Bu, pun ngantuk kok? Alhamdulillah. Ustadz Isa nom loh Bu. Apa yang terlintas di benak, di pikiran Anda tentang masjid? Yuk jawab Bu. Hah? Kenapa Bu? Mencari keberkahan Ustadz. Mana mulai? Tempat ibadah. Ada lagi Pak? Apa yang terlintas di pikiran jenengan kalau melihat masjid? Apa? Ayo. Rata-rata semua mengatakan masjid itu adalah tempat ibadah. Pak, Bu, berbicara tentang masjid, Pak, Bu, saya sedikit cerita. Saya di Kulon Progo itu punya gerakan yang namanya Gerakan Cinta Masjid. Ya, target saya di tahun 2022 ini bersama Mas Jibril. Ini panggilannya Mas Jibril apa Mas Jibrail? Hah? Sukro. Walah, kok malah Sukro? Namanya ape-ape kok disuluk Sukro ini, kacang ini. Ya Mas Sukro ya. Saya bersama Mas Sukro satu tim itu di tahun 2022 punya target sowan ke 99 masjid di seluruh
Indonesia. Masjid Nur Hakim ini masjid kurang lebih masjid yang ke-20 yang kami datangi, Pak, Bu. Sebenarnya kami ada beberapa tim, cuman karena punya kesibukan lain, makanya saya sendiri datang ke sini bersama istri. Ya, 99 masjid. Dan hampir setiap masjid saya tanya, apa yang Anda pikirkan tentang masjid? Jawabannya selalu sama, adalah tempat ibadah. Ya, berbicara tentang masjid, kita berbicara tentang jamaah. Masjid Nur Hakim itu gimana sih jamaahnya? Rame atau enggak sih? Betul? Masjid Nur Hakim itu jamaahnya kalau 5 waktu bagaimana sih? Apakah subuhnya berjamaah? Apakah maghrib isyaknya berjamaah? Zuhur asarnya berjamaah atau enggak sih? Berbicara tentang masjid, kita juga berbicara tentang megah. Biasanya seperti itu, Pak. Ya, Masjid Nur Hakim ini megah enggak sih masjidnya? Berbicara tentang masjid, kita juga berbicara tentang saldo. Nah, agak riskan kalau membahas masalah saldo. Masjid Nur Hakim ini saldonya berapa sih? Apakah 0 rupiah? Ataukah 100 juta? Ataukah berapa puluh juta? Jenengan tahu Masjid Jogokarian, Pak, Bu? Tahu, Masjid Jogokarian itu terkenal saldonya selalu 0 rupiah. Karena apa? Selalu digunakan untuk program. Nah, pertanyaannya di Masjid Nur Hakim, berapa saldonya? Apakah 0 rupiah juga? Habis, ya. 0 rupiah itu hanya ada 2. Ya, dipakai untuk program sama nggak ada yang berinfak sama sekali. Ya, selanjutnya berbicara tentang jamaah, berbicara tentang masjid, kita juga berbicara tentang remajanya. Di setiap saya sowan ke masjid selalu saya tanya, ada ndak remajanya di sini? Ketika nyinom, ketika ada sosial, ketika ada dangdutan, ada tontonan, kenapa mereka selalu muncul? Tapi ketika ada kegiatan di masjid, kenapa kok mereka malah sembunyi? Kemana remajanya? Ya, padahal mereka yang punya kekuatan, memiliki ide, memiliki semangat, memiliki harta untuk bagaimana bisa memakmurkan masjidnya Allah. Nah, ini ada salah paham tentang remaja dan masjid. Selanjutnya berbicara tentang masjid, kita berbicara tentang ketakmirannya. Nah, apakah Masjid Nur Hakim ini takmirnya mendukung enggak kegiatan-kegiatan program di masjid ini? Ataukah malah tidak mendukung dan segala macamnya? Dan berbicara tentang masjid, kita berbicara tentang ciri khas. Ya, saya tadi sudah sampaikan di Masjid Jogokarian itu selalu 0 rupiah saldonya, dan setiap jamaah yang kehilangan motor, kehilangan sandal, takmirnya wajib untuk menggantinya. Jenengan ya di Masjid Nur Hakim ada kehilangan sandal diganti mboten kali takmir? Mboten nggih? Yes. Boro-boro ilang, betul sandal nggih mboten? Nggih. Tukeran nggih. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menggambarkan sedikit potret masjid saat ini. Mayoritas yang pertama adalah jamaahnya mayoritas sepuh. Cek soft terdepan, siapa kalau bukan sepuh? Apa mentang-mentang sudah mau nganu? Mau nganu itu banyak versi ya, Bu ya. Mau umroh, mau haji, ya kan? Akhirnya semangat ibadah. Kemana anak-anak mudanya ya yang semangat begadang main FF, main Mobile Legend? Kemana anak-anak putrinya yang setiap hari main TikTok, main Facebook, main Instagram, mampu berjam-jam di depan HP tapi nggak mampu berjam-jam di depan Al-Quran? Di setiap masjid sama rata, apalagi di daerah pengasih ke atas, rata-rata mayoritas jamaahnya sepuh. Nah, ini ada namanya kesalahpahaman antara konsep anak-anak muda saat ini dengan masjid. Nanti saya akan ceritakan kisah seorang anak muda kenapa engkau nggak mau berangkat ke masjid. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masjid, potret masjid saat ini itu sibuk memikirkan pembangunan. Saya pernah mendapatkan masjid itu yang ketika keramiknya masih bagus, ketakmirannya langsung bilang, "Pak, kayak ini kan langsung diganti wae dari granit. Ini keramiknya wis wae diganti. Ini kipas anginnya kayaknya sudah mulai rusak ini, kayaknya harus kita ganti dengan AC." Sibuk memikirkan pembangunan tapi lupa bagaimana membangun jamaahnya.
Seharusnya uang-uang infak itu digunakan untuk program-program pengajian seperti ini, tapi selalu digunakan untuk memikirkan pembangunan. Meh Ramadan niki cete diganti wae yo sing apik dan segala macamnya. Sibuk memikirkan pembangunan, tapi lalai bagaimana membangun jamaahnya, membangun umatnya. Padahal masih banyak orang-orang yang belum tergerak hatinya untuk berangkat sholat ke masjid. PR kita masih banyak, bukan hanya bangunan ini saja, Pak Bu. Ya, insya Allah ketika kita sudah bangun jamaahnya, kita sudah bangun umatnya, masjid ini akan sendirinya akan terbangun. Karena ini masjid rumahnya Allah yang akan bereskan semuanya. Ya, selanjutnya potret masjid saat ini saldo menumpuk sampai jutaan rupiah. Pak Bu, saya sedikit cerita. Saya pernah ditelepon oleh salah satu takmir masjid, nelpon saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana? Pak Ustadz, saya mau konsultasi. Masjid saya saldo masjidnya itu senilai 150 juta. Saya bilang Allahu Akbar. Oke, tenan Pak. 150 juta Pak Bu. Sak piye duitnya niku? Saya belum pernah melihat uang 150 juta. Terus saya tanya, Pak, kenapa kok bisa 150 juta numpuk di saldo masjid? Apa kata bapaknya? Takmirnya eman-eman Pak kalau mengeluarkan duitnya. Begitu eman-eman malah bingung medika pakai duitnya. Betul? Sekarang saya tanya, jenengan kalau Jumatan, jenengan kalau pengajian memasukkan uang ke dalam kotak infak, niatnya buat apa? Buat jariah. Kenapa banyak sekarang pengurus takmir itu yang menahan-nahan uangnya? Bangga ketika sholat Jumat, alhamdulillah saldo pekan ini senilai 80 juta rupiah. Tapi mana duitnya? Tidak ada. Hanya berlandaskan catatan saja. Saya pernah mendapatkan satu masjid ketika bendaharanya ditanya oleh jamaah, lah terus duitnya di 80 juta. Malah bendaharanya marah-marah, dikira tidak percaya. Ternyata usut punya usut, uang masjid digunakan untuk bangun rumahnya pribadi. Angel. Nanti akan saya sampaikan tentang wasiat dari Imam Al-Ghazali tentang amanah. Ya, selanjutnya potret masjid saat ini. Hei remajanya semua rata-rata pasif atau ndak aktif. Hei remaja, mana Anda? Ya, saya sedikit cerita Pak Bu. Ada anak kelas 6 SD yang teman-teman lainnya itu berangkat ke masjid, hanya dia sendiri yang nggak berangkat ke masjid. Saya tanya, kowe ngopo kok ora tau menyang nang masjid? Apa jawaban dia? Mas, saya trauma waktu saya SD dulu, saya pernah dicambuk oleh Pak Takmir pakai sajadah gara-gara ramai di masjid. Jenengan kalau ada anak-anak ramai di masjid seneng apa malah kesel? Seneng apa kesel? Kenapa Anda risau anak-anak kita saat ini ramai di masjid ketimbang dia diam anteng di YouTube, di depan TV, di depan Facebook, di depan TikTok, di depan Instagram? Kenapa Anda risau dengan mereka ramai di masjid ketimbang mereka anteng di media sosial? Ketika ada anak-anak kecil merengek, nyoh YouTube, nyoh HP. Akhirnya apa? Ketika dia sudah bertumbuh besar, curhatnya sama HP, curhatnya melalui story WA, enggak lagi sama orang tuanya. Nah, ini ada yang namanya sebuah kerusakan moral. Ya, yang namanya setan gepeng, Pak Bu, napa itu? Setan gepeng ngerti? HP. Niku kalau tidak diarahkan untuk menjadi lebih baik, maka hati-hati anak-anak kita akan terjerumus ke hal-hal yang enggak baik. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan begini, ketika kelak engkau tidak mendengar suara azan anak-anak di masjid, kelak engkau tidak mendengarkan suara anak-anak berlarian di masjid, maka berhati-hatilah, keruntuhan generasimu akan sangat dekat. Cek masjid-masjid kita saat ini, apakah anak-anak remajanya azan, apakah anak-anak remajanya berlarian, senang bergura-gura di masjid, atau malah mereka senang bermain FF di luar sana.
Hati-hati, kata Sultan Muhammad Al-Fatih apa? Keruntuhan generasi kita akan sangat dekat. Wahai ibu-ibu, Anda ini adalah madrasatul ula. Pendidikan pertama bagi anak-anak itu adalah jenengan, Bu. Jenengan kalau nggak soleha, nggak belajar Islam, mau Anda pelajari apa anak Anda ke depannya? Ya, kalau Anda bermain TikTok, Anda bermain Instagram, pasti anak Anda akan diajari seperti itu. Iki lo le Instagram, iki lo TikTok. Joget-joget to nang ngarep. Nek bapak-bapak kata ora tau nyekel HP nggih, Pak. Paling nonton berita, ngoten niku nggih. Dan segala macamnya. Kemana remajanya saat ini, Pak, Bu? Ya. Padahal mereka lah yang akan kelak meneruskan perjuangan jenengan semua. Jenengan kalau sudah selesai masa mengabdinya di dunia, siapa lagi kalau bukan mereka-mereka yang akan melanjutkan, betul? Contoh kalau jenengan ini tidak ada generasi-generasi selanjutnya, akan jadi apa Masjid Nur Hakim ini? Bahkan saya pernah menemukan masjid itu yang mimbarnya ini, Pak. Mimbarnya ini ada telur ayam mengengkeram di situ. Berarti apa? Sepekan sekali nggak pernah diadain sholat Jumat di situ. Dan wahai pria-pria, bapak-bapak, minimal dalam hidup jenengan 1 kali harus bisa khutbah Jumat. Belum sah dikatakan laki-laki kalau belum khutbah Jumat. Ayo Pak, latihan pelan-pelan, ya. Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya, potret masjid saat ini takmir yang kolonial, yang tidak open minded atau tidak terbuka wawasannya. Ketika ada emak-emak mengatakan, Pak Takmir, bagus nih bikin Masjid Nur Hakim ini program masjid makan-makan. Wih, ngopo makan-makan woi, ngentek duit woi. Biar apa? Biar jamaah bisa tertarik dulu, minimal hadir makan siang, hadir makan malam dulu di masjid. Ora usah ngentek duit. Nah, itulah yang disebut takmir yang kolonial, yang tidak open minded. Selanjutnya, mungkin remaja-remaja, Pak Takmir, kula nyuwun wifi nggih, hotspot internetan biar bisa belajar di sini. Biar minimal anak-anak remaja bisa terdekat dulu dengan masjid. Ya, ngadain nobar champion misalnya. Saya waktu itu ngisi champion, jadi nonton Liga Champion langsung dilanjut subuh berjamaah. Keren. Dan itu anak-anak remajanya semua yang gerak. Enggak, jangan bikin hotspot di sini, jangan bikin wifi, ngentek duit wae. Nah, itulah takmir yang tidak mau terbuka. Jangan menjadikan batasan bahwasanya masjid hanya tempat sholat dan sujud saja. Enggak. Rasulullah SAW pun menggunakan masjid untuk segala hal kegiatan, mengatur strategi perang, ya, mengatur bagaimana bernegara, bagaimana mengatur sebuah umat dan segala macamnya. Semua itu berawal dari masjid. Jadi kalau jenengan berpikir masjid hanya sebagai tempat sholat, ya sudah, masjid dikunci saja setelah sholat. Bahkan di luar sana, yang labelnya merah, yang labelnya biru, terbuka 24 jam. Ya, selamat malam, selamat datang di Tomira. Duh, sebut merek. Ya, kenapa masjid rata-rata tutup? Ketika sholat selesai, kunci, brek. Ada yang mau sholat sunnah, kok ditutup ya? Saya pernah sholat itu, akhirnya sholatnya di apa? Di pelataran. Karena serambinya ditutup, tempat umumnya ditutup, akhirnya saya sholat di luar. Saya bilang, ini gimana takmirnya? Padahal saldo masjidnya berapa? 60 juta rupiah. La ilaha illallah. Selanjutnya, potret masjid sudah saya sampaikan. Selanjutnya, potret jamaah saat ini. Yang pertama, hobinya nongkrongin yang cakruk terus, Pak. Saya itu, betul? Hobi atau sering yang banget namanya itu betah nongkrong neng cakruk. Saya pernah mendapatkan keluh kesah dari seorang ibu-ibu. Ustadz, suami saya niku bengi iki onone neng cakruk wae. Sampai-sampai aku nggak pernah datangi cakruk wae. Tapi kok ngopo ya ratu neng masjid? Nah, jangan salahkan suami Anda. Bisa jadi suami Anda belum terpaut hatinya dengan masjid, dan masjid belum menjadi tempat yang nyaman untuk orang datang.
Oke, yang selanjutnya potret jamaah saat ini apa? Kesibukan yang tiada henti. Ya, ketika malamnya lembur, ada panggilan azan subuh. As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Akhirnya apa? Karena dia semalaman lembur, akhirnya dia tidak sholat subuh kesiangan. Ya, akhirnya dia berangkat kerja, di siang harinya dipanggil lagi sama Allah. Hayya 'alas shalah. Ayo kita menunaikan sholat. Bentar, aku masih sibuk kerja nih. Eman-eman tanggung. Tiba-tiba sudah sholat asar. Hayya 'alas shalah. Dipanggil lagi, ayo sholat. Tanggunglah engkau ini ngomah. Tidak menengkas balik kok lagi. Sampai di rumah akhirnya maghrib, capek, isya akhirnya ketoran tidak sholat. Tapi ketika ada permasalahan hidup, kenapa Allah yang selalu jadi kambing hitamnya? Ya Allah, kok uripku kok ngene banget yo. Allah ki mboten adil kali kula. Hei, Anda kemana saja ketika dipanggil sholat? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan. Anda kemana saja? Kok menyeru atau tidak memanggil seruan dari azan tersebut? Ya, jangan selalu menyalahkan Allah, tapi introspeksi diri. Bisa jadi hubungan kita sama Allah yang jauh. Ya, selanjutnya potret remaja saat ini, Pak, Bu. Saya di Kulon Progo selaku pemerhati remaja, ya, banyak sekali kasus-kasus yang namanya terjadi pacaran. Ya. 9 dari 10 remaja yang saya tanya semua sudah berpacaran, dan 9 dari 10 yang sudah berpacaran itu sudah berpegangan tangan, dan 10 dari 10 yang sudah berpegangan tangan itu sudah melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Tapi sekarang, Bu, yang namanya pacaran di Indonesia, di Nanggulan, di Pengasih, di Wates, itu sudah menjadi hal yang normal. Bahkan kalau nggak punya pacar ditanya, nduk, pacarmu neng di koraono. Ya, bapak-bapak pernah seorang cowok datang ke rumah bapaknya mau mengajak seorang anak perempuan ini pacaran, keluar main lah, nongki lah ke Dadap Sumilir, Kopi Amberono dan segala macamnya. Pangapunten Pak, niki kula ajeng medal kalian jenengan. Nggih Pak, niki kula beto martabak. Oh nggih Le, monggo. Metu. Sing penting kok bali nggo bakso yo. Kadang kayak gitu. Sama saja Anda menyerahkan diri Anda ke neraka. Ayo sana berzina. Anda sudah sholat, Anda sudah zakat, sudah berinfak, sudah haji, sudah umroh, tahajud, duha, sudah mantap. Tapi anak Anda bermaksiat, berpegangan tangan dengan yang bukan mahram, berpacaran di luar sana, habis amalan jenengan. Hei anak-anak muda yang mengaku cinta sama orang tua, hei anak-anak muda yang mengaku cinta sama ibunya, cinta sama bapaknya, janganlah berpacaran, karena secara tidak langsung dosa jariahnya akan mengalir ke panjenengan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kita nggak tahu kapan kita akan merasakan kematian. Ku amfusakum wa ahlikum naro. Hei, jagalah diri Anda dan keluarga-keluarga Anda dari bahaya api neraka. Potret remaja saat ini sudah sangat luar biasa. Bahkan pernah terjadi di Donomulyo ya. Donomulyo atau di mana? Ya, yang itu usia 23 tahun, seorang putri remaja, ya, anak muda yang dia ternyata hamil di luar nikah, bayinya kubur di pinggir rumah, akhirnya dia pergi melarikan diri keluar kota, akhirnya ketangkap. Usut punya usut, ternyata dia nggak punya suami. Dan banyak sekarang presentasi angka hamil di luar nikah itu usia SMA yang mau menuju ke ujian nasional, mau pelulusan. Cek anak jenengan, hati-hati, jaga baik-baik anak jenengan dari yang namanya budaya rusak pacaran. Kalau pacaran zaman dulu sama zaman sekarang berbeda, Pak. Pacaran zaman dulu ada pria datangi bapaknya, anaknya dikunci di kamar, betul? Nah, sekarang beda, Pak. Ya, kalau zaman sekarang bapaknya yang dikunci di kamar, anaknya yang pergi berpacaran di luar sana.
tak ada akhlak sama sekali. Ya, makanya hati-hatilah. Ketika Anda sudah ibadah, sudah mengaku cinta sama Allah, sama Rasulullah, tapi anak Anda masih berkeliaran di luar sana, hati-hati, ya, akan mengalir dosa jarinya ke panjenengan. Selanjutnya, anak remaja kita saat ini suka bermain namanya TikTok. Ya, ketika engkau mau merusak satu generasi, maka rusaklah wanitanya. Kenapa wanita selalu disalahkan? Iya, karena wanita inilah pencetak generasi, dan wanita adalah pendidik anak-anak kita ke depannya. Lah, kalau saya tanya, kalau anak-anak kita 20 tahun ke depan generasi-generasi TikTok, generasi-generasi game online, akan jadi apa generasi kita selanjutnya? Ya, arahkan anak-anak kita ke masjid, minimal mereka cinta dulu terhadap masjid. Selanjutnya, jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semua Allah melarang kita, ya. Kita dilarang oleh Allah untuk bagaimana? Janganlah engkau membinasakan diri kalian. Wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah engkau menjatuhkan diri engkau sendiri ke dalam kebinasaan. Ya, karena hidup itu kita singkat. Orang kaya, ulangi, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Takmir. Saya pernah mengisi di suatu pengajian di suatu masjid, ketika saya bilang Pak Takmir, jamaahnya langsung bilang apa? Mati. Kayaknya ada dendam kesumat sama Pak Takmirnya. Apa yang kita banggakan hidup di dunia ini, jamaah? Istri yang cantik, rumah yang mewah, mobil yang apik, motor yang bagus, semua akan kita tinggalkan, kita menuju ke liang lahat. Yang ukurannya berapa, Pak? Ya, sengsok kali kubur berapa, Pak? 2 kali 1,5, kurang lebih segitu. Rumah yang tingkatnya sampai bertingkat-tingkat akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa kelak hanya ada 3, Pak. Berapa? 3. 1, ilmu yang bermanfaat. Jenengan didik anak jenengan menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadikan ilmu-ilmu itu bermanfaat, mengajarkan alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho. Ya, 1 kalimat 1 hurufnya itu dilipat gandakan menjadi 10 alif, lam, mim. Ada berapa huruf? 3 huruf dikalikan 10 berapa jadinya? 30. Itu baru membaca alif, lam, mim, belum yang lainnya, Pak Bu. Nah, maka dari itu, yang pertama yang akan kita bawa di kematian adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua apa? Doa-doa anak soleh. Didiklah anak-anak jenengan menjadi anak yang soleh dan soleha. Kelak apa? Doa-doa dari mereka lah yang akan menerangi kuburan Anda semua. Coba cek, kalau misalnya jenengan tidak mengajari anak jenengan itu belajar agama, tidak Anda ajari bagaimana belajar Islam lebih baik, mereka tidak akan mendoakan jenengan semua. Ya, bahkan pernah ada kasus anak-anak remaja yang dia bermain TikTok di kuburan orang tuanya sambil joget-joget. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini kerusakan akhlak, Pak. Yang selanjutnya, yang ketiga, ketika kita mati yang akan kita bawa adalah apa? Sedekah jariyah. Jenengan mindset kalau berinfak, kalau bersedekah itu adalah menabung. Akan berat rasanya ketika 50.000 itu di depan kotak amal dengan 50.000 itu di Sido Agung, betul? Akan lebih enteng neng di. Mesti apalagi emak-emak. Pak, kalau pamit ge tumbas apa misalnya? Tumbas garam. Wah, tumbas garam sing toko-toko malah gamis. Dan segala macamnya. Jadi 3 yang akan kita bawa dalam kematian. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, doa anak soleh. Yang ketiga adalah sedekah jariyah. Masjid Nur Hakim ini punya kotak amal, punya mungkin rekening, punya program-program support kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Nur Hakim ini. Insya Allah setiap konsumsi yang diminum, setiap saya berbicara dan itu mendapatkan ilmu, insya Allah jenengan kecipratan pahala
pahalanya. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang membuat kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala kebaikan orang tersebut. Ya, jadi kita bukan MLM, multi level marketing, tapi MLP, multi level pahala. Jenengan semangat kalau bekerja mencari mencari nasabah, misal mencari orang-orang untuk bisnisnya lancar, tapi kenapa Anda tidak bersemangat mencari orang-orang untuk bersemangat belajar Islam, beramal soleh di masjid ini? Seperti itu jemaah. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit terakhir dari saya, karena ini sudah jam 8:15 ya, kurang lebih nanti 9:30 kita selesai. Saya mau menyampaikan ada sebuah wasiat yang sangat bagus, yang sangat penting yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada para santri-santrinya. Jadi Imam Al-Ghazali ini adalah salah satu ulama dulu yang masyhur pada zamannya, dan beliau itu memiliki santri-santri. Ibaratnya ini sedang halakoh seperti ini, sedang bermajelis ilmu seperti ini. Imam Al-Ghazali bertanya kepada santri-santrinya, Pak, Bu, wahai santri-santriku, saya ingin bertanya kepada anda semua. Ya, yang pertama pertanyaannya apa? Apa yang paling jauh di dunia ini? Wah, para santri-santrinya menjawab, meteor, Imam. Oh, planet, Pluto. Oh, matahari, bulan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Beliau mengatakan apa? Bukan. Yang jauh itu adalah masa lalu. Niki sampun nonton unjukan mboten? Sampun nggih. Sampun dipersilahkan dereng. Dereng nggih, mun telas. Masyaallah. Ngapunten kalau kesupen. Nggih, monggo yang belum minum silakan diminum terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ngapunten. Bismillah. Kita lanjut. Ya, wasiat yang pertama disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling jauh itu adalah masa lalu. Terkadang Anda itu berkubang di masa lalu Anda. Aduh, saya ini seorang pendosa. Aduh, saya ini seorang pezina. Aduh, saya ini dulu seorang pemabuk. Saya ini dulu seorang kelitih. Saya nggak pantaslah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak. Semua orang pasti memiliki masa lalu, dan setiap orang berhak untuk memiliki yang namanya masa depan. Ya. Tutup semua masa-masa lalu kita sambut masa depan kita yang cerah dengan apa? Kembali ke masjid, karena tempat sebaik-baik tempat untuk kita kembali adalah ke masjid. Anda ada permasalahan hidup, ambil air wudhu, gelar sajadah, sholat 2 rakaat, minta sama Allah gratis. Banyak orang-orang sekarang ketika ada permasalahan hidup datangnya juga ke orang lain yang dianggap itu orang Berarti kalau ada orang yang datang ke orang pintar, berarti yang datang orang, bukan saya ngomong nih. Padahal orang makhluk itu juga meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita malah mendekati orang tersebut? Makhluk hanya bisa memberikan solusi, tapi hanya bisa menyampaikan pendapat, tapi tidak bisa memecahkan solusi. Karena yang punya permasalahan itu Allah, dan yang memiliki solusi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sedang diuji sama Allah, Anda sedang di bawah-bawahnya dalam kehidupan, itu berarti Allah sedang sayang sama Anda. Tapi terkadang ada orang yang hartanya berlimpah, hidupnya mewah, hidupnya kaya raya, hidupnya lempeng-lempeng saja, tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Hati-hati, itulah yang disebut namanya istidraj. Apa itu istidraj? Kenikmatan yang melalaikan. Dielu-elu, dielus-elus, diraba-raba, dilihat-lihat, diterawang-terawang, akhirnya dicemplungke, ditenggelamkan. Hati-hati. Ya. Maka ketika Anda sedang diuji dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, berarti Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita kembali kepada Allah sejengkal,
maka Allah akan datangi kita sehasta. Kalau kita datangi Allah itu secara berjalan, Allah akan datang kita secara berlari. Masya Allah, tabarakallah. Mintalah engkau kepada aku akan kabulkan semua permintaanmu. Pak, Bu, doa itu akan dikabulkan kepada Allah kecuali dua hal. Ya, doa keburukan itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Doa memutus tali silaturahim. Wah, aku suka dolan yang ngono kae. Wonge ngene, nggak akan diterima. Wah, aku tak dongake semoga engkau kepleset yang dalan, nggak akan diterima. Kata malaikat apa? Ketika engkau berdoa sebuah kebaikan terhadap saudaramu, maka engkau akan mendapatkan setimpal dengan apa yang kau doakan. Maka ketika kita sedang berinteraksi dengan masyarakat, doakanlah tetangga kita, doakanlah saudara-saudara kita. Insya Allah doa yang baik akan kembali ke yang mendoakan. Yang kedua, wasiat dari Imam Al-Ghazali adalah, pertanyaan yang kedua begini, apa yang paling ringan di dunia ini? Wah, kata santri-santrinya menjawab, yang paling ringan kapas, Imam. Yang paling ringan itu angin mungkin. Apa kata Imam Al-Ghazali? Tidak, yang paling ringan itu adalah meninggalkan Kita kalau meninggalkan pekerjaan, ada atasan mungkin marah-marah, kita takut, betul. Tapi kenapa kok ketika kita meninggalkan sholat, hati kita merasa biasa-biasa aja? Ketika Anda meninggalkan sholat secara sengaja dan Anda tidak merasakan kegelisahan, maka keimanan jenengan dipertanyakan. Minimal jenengan kalau belum sholat gelisah, risau, minimal itu dulu. Tapi kalau sudah tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa aduh gimana ya, hati-hati, keimanan Anda dipertanyakan. Karena sholat itu adalah tiang agama. Jenengan tidak sholat, Anda meruntuhkan agama. Dan pembatas antara kita dengan kaum kafir itu adalah sholat. Dan amalan yang pertama diterima kelak di akhirat, dihisab adalah sholat. Ayolah ramaikan Masjid Nur Hakim ini dengan bersama-sama kita sholat berjamaah di masjid ini, ya. Pahalanya berapa? 27 derajat. Berlomba-lomba menuju kebaikan. Fastabiqul khairat, firman Allah dalam Al-Quran. Selanjutnya apa? Wasiat yang ditanyakan oleh Imam Al-Ghazali. Hei para santriku, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang paling berat di dunia ini? Yang paling berat ini Imam, batu gunung, Imam. Yang paling berat apa kira-kira, Bu? Pak, yang paling berat urip. Yang paling berat kata Imam Al-Ghazali adalah amanah. Ya, Anda sebagai kepala keluarga diberi amanah anak dan istri. Anda diamanai sebagai takmir, diamanai seorang sekelompok jamaah. Anda diamanai menjadi seorang jomblo, berarti Anda mengamanai diri Anda sendiri. Ketika amanah itu tidak dipegang erat-erat, maka akan apa? Akan rusak, ya. Yang paling berat kata Imam Al-Ghazali adalah amanah. Makanya kadang orang kalau disuruh, jenengan jadi takmir yo, aduh, apa teh? Aku kurang sanggup. Tapi kalau bukan Anda, siapa lagi ndak? Kalau bukan sekarang, mulai kapan lagi kalau nggak dari sekarang? Kata guru saya, Ustadz Luqmanul Hakim, memang orang-orang yang berada di masjid itu sedikit. Maka jadilah orang yang sedikit, karena nggak banyak orang-orang yang mau seperti ini, Pak, Bu. Saestu nggak banyak. Ya, itu yang paling berat apa? Amanah. Yang keempat, pertanyaan dari Imam Al-Ghazali mengatakan seperti ini. Hei para santriku, apa yang paling besar di dunia ini? Wah, apa, Bu? Pak, kira-kira yang paling besar? Apa? Langit dan bumi mungkin. Tapi kata Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling besar di dunia adalah nafsu. Ya. Hewan sama manusia itu nafsunya lebih banyak manusia, Pak. Mau bukti? Ya, ketika jenengan melepas kambing atau melepas sapi di padang rumput,
mereka akan memakan semuanya enggak? Enggak, pasti secukup. Ketika dia sudah kenyang, maka dia akan berbeda dengan manusia. Ya, manusia aspal pun bisa dimakan. Paham maksud saya? Nah, nota pun bisa dimakan. Paham maksud saya? Bantuan-bantuan, dana-dana sosial dari pemerintah pun juga bisa dimakan sama orang. Itulah nafsu. Makanya kalau ini nafsu tidak diarahkan, akan bahaya, Pak. Maka kata Imam Al-Ghazali tadi, yang paling besar di dunia ini adalah nafsu. Nah, selanjutnya yang kelima, Al-Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada santri-santrinya, wahai santri-santriku, apa yang paling tajam di dunia ini? Apa, Pak, Bu? Golok, arit. Yang paling tajam adalah lidah manusia. Pak, Bu, hati-hati namanya lidah. Lidah ini memang nggak bertulang, tapi bisa menyakiti. Betul? Lidah ini nggak bertulang, tapi bisa menusuk. Mulutmu harimaumu, hati-hati dengan mulut. Karena apa? Dengan mulut ini kadang bisa menyakiti orang lain, bisa menyakiti tetangga. Dan sebaik-baik orang yang cerdas dan orang yang pandai itu tidak membicarakan hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang tersebut. Contoh, ketika orang yang kita lawan bicara itu tidak punya anak, ya kita tidak boleh membahas anak. Ketika orang tersebut tidak memiliki mobil, ya kita jangan membahas mobil. Mungkin kalimat-kalimat kita, lidah kita yang terucap itu inginnya memotivasi, tapi malah bisa jadinya menyinggung. Ya, apalagi mak-mak nih misalnya lagi arisan. Ceng, saiki tanggal piro? Padahal arep ngetoke apa? Cincin atau gelang sing lagi anyar. Ya, Bu. Bu, Pak, perhatikan baik-baik. Mak-mak itu kalau ada teras 3x3 kosong, mesti ada mereka di situ. Ngopole arisan, padahal apa? Ghibah. Ya. Bahkan pernah terjadi, saya pernah cerita belum ya? Bahkan pernah terjadi ketika orang tetangganya sedang menikmati yang namanya kebahagiaan, dia yang merasakan namanya kesengsaraan. Tetangganya yang misalnya beli kompor listrik. Kayak bar tumbas kompor listrik ya. Halah, paling mung 150 regane. Orang lain yang beli kipas, yang beli kompor listrik, kok kita yang kepanasan. Ada lagi, kayak bar ngedun ke NMAX ya. Alah, paling mau kredit. Bahkan sampai kisah nyata, Pak, Bu, tetangga yang nurunin NMAX, dia yang masuk angin. Kejadian. Mendengar sebuah pembicaraan ibu-ibu, aku dikeroi yo, kene ngopo? Bahasan rawang ngopo-ngopo kok masuk angin. Tonggoku bareng tuku NMAX. Astagfirullahaladzim. Mari kita bersihkan hati kita jauhkan diri kita ini dari dengki, iri, hasad. Karena itu apa? Setan itu mudah menggoda. Ya, ketika ada tetangga kita sedang berbahagia, kita juga wajib untuk mendoakannya. Karena apa? Insya Allah malaikat akan mendoakan kebahagiaan buat kita juga. Ya, dan yang terakhir, yang keenam, wasiat dari Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada santri-santrinya, hei santriku yang terakhir, apa yang paling dekat di dunia ini? Wah, santrinya berkata, apa ya Imam? Menyerah Imam. Nah, kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Saya yang ngomong di depan begini akan mati. Jenengan yang duduk mendengarkan juga akan mati. Jenengan yang mengurus masjid akan mati. Yang tidak mengurus masjid juga akan mati. Yang berjamaah akan mati. Yang enggak berjamaah pun akan mati. Pertanyaannya bukan kapan kita mati, tapi pertanyaannya apa? Kita mati dalam keadaan seperti apa? Dan perkataan ulama banyak, mayoritas mengatakan kita mati sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Teman-teman sering beramal soleh, panjenengan sering beramal soleh, sholat 5 waktu, baca Quran, berinfak, insya Allah jenengan akan dimatikan dalam keadaan seperti itu. Tapi jenengan misal setiap harinya dikubangkan dengan pikiran duniawi dan duniawi semata, maka kita akan mati dalam keadaan juga duniawi.
Maka Anda punya pilihan, mau menjadi penonton atau mau menjadi pemain di amal soleh ini. Sudah ada masjid Nur Hakim ini, sudah ada tempat, maksimalkan. Dengan cara apa Ustadz? Dengan cara satu, mana ide-ide Anda untuk bagaimana bisa menjalankan program-program masjid? Saya nggak punya ide-ide Ustadz. Lalu mana tenaga Anda untuk bagaimana bisa memakmurkan masjid ini? Ustadz, saya nggak punya ide. Lalu mana hartamu untuk bagaimana bisa beramal soleh di jalan Allah melalui masjid Nur Hakim ini? Ustadz, saya nggak punya ide, saya nggak punya tenaga, saya nggak punya harta. Wes, ora usah urip sisan. Hidup segan, mati pun tak mau. Anda udah diberi rezeki, udah diberi kekuatan sama Allah untuk beramal soleh, maksimalkan. Ya, karena semua ini akan diminta pertanggungjawaban. Mata, telinga, hidung, tangan, kaki, tubuh ini akan diminta pertanggungjawaban kelak. Akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ya Allah, tangan saya dulu digunakan untuk bagaimana bisa memakmurkan masjid Allah. Mulut saya ini dulu digunakan untuk bagaimana bisa berdakwah kepada orang lain. Bahkan ada yang bersaksi seperti ini. Mulut saya dulu digunakan untuk gibah-gibah orang loh, untuk jelek-jelekin orang loh. Kita tidak boleh tajasus, Pak Bu. Apa itu tajasus? Mencari-cari kesalahan orang lain. Ketika kesalahan sudah tertanam dalam diri kita, akan muncul sebuah kebencian, dan kebencian itu akan menyempitkan hati kita. Coba cek, orang yang senang atau suka benci sama seseorang, pasti hidupnya nggak akan tenang, pasti akan selalu pekewo. Ya, benci terhadap orang itu, wong kae nang masjid, aku rasanya nang masjid lah. Wong kae lagi sambatan, aku benci karo kae, wis lah rasa menyangsisan. Akan muncul kegelisahan dan akan muncul kesempitan hatinya. Maka dari itu jamaah sekalian, marilah kita selalu menjadi orang-orang yang senantiasa menjadikan mata kita ini mata lebah, bukan mata lalat. Apa itu mata lebah? Mata lebah itu selalu mencari apa? Yang manis manis, mencari madu, mencari nektar, mencari bunga yang bagus. Kalau lalat apa, Pak? Mencari apa? Sampah, kotoran. Nah, jenengan memilih mau menjadi mata lebah atau menjadi mata lalat. Ayolah, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, jadikanlah mata kita ini menjadi mata lebah. Selalu berhusnuzon terhadap sesuatu. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Insya Allah ketika kita berhusnuzon kepada makhluk, ketika berhusnuzon kepada Allah, hidup kita akan menjadi tenang. Dan sekali-sekali janganlah engkau berharap kepada manusia. Kata Ali bin Abi Thalib, aku belum pernah merasakan sakit kecuali apa? Berharap kepada manusia, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sudah capek-capek berangkat pengajian seperti ini, kalau berharap kepada manusia pasti akan kecewa. Ya, Mas Jibril yang setiap pekannya naik ke Girimulyo untuk mengadakan pengajian di sana, kalau niatnya hanya untuk mencari predikat manusia, pasti akan kecewa. Tapi kalau dia mencari nikmat atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun rintangannya, kabut, hujan, longsor, tetap akan dilalui. Karena apa? Semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di masjid ini, Pak Bu, kita sedang berbisnis intan. Apa itu intan? Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang dia menolong agama Allah, kata Allah apa? Allah akan tolong hidup dia. Allah akan bereskan urusan dapur dia. Allah akan bereskan keluarga dia. Allah akan bereskan pekerjaan dia. Dan Allah akan teguhkan kedudukan dia. Gak nyangka, gak kaget kalau banyak marbot-marbot masjid yang bisa berangkat umroh, Pak. Dia dimuliakan sama Allah SWT, dibereskan hidupnya. Maka kalau ada anak-anak muda yang aktif di masjid, ndak usah dicaci, ndak usah dieceng, ndak usah dicaci maki, disupport dia. Justru Anda akan gelisah kalau anak Anda itu nggak akan berangkat ke masjid. Gelisah, harus gelisah. Kalau Anda nggak gelisah, maka keimanan Anda akan dipertanyakan. Nah, maka dari itu salah satu cara kita meraih keberkahan hidup di dunia ini adalah melalui masjid. Ya, karena di Quran surah Al-Isra ayat pertama telah dijelaskan, barokna haula. Apa itu barokna haula? Masjid itu memberkahi sekelilingnya. Ustadz, tapi kok Masjid Nur Hakim ini kok sekelilingnya kok nggak berkah-berkah ya? Jangan menyalahkan masjidnya. Sebelum Anda diberkahi oleh masjid, Anda harus memberkahi masjid dulu. Anda harus memakmurkan masjid dulu, baru nanti Anda dimakmurkan oleh masjid.
Jangan minta sesuatu kepada hal yang kita nggak bisa lakukan gitu loh. Wah, omong kosong Ustadz Bayu ngomong nggak ada keberkahan di ada keberkahan di masjid, buktinya sekitar sini nggak ada keberkahan. Ya Anda udah memberkahi belum? Anda udah memakmurkan masjid belum? Jangan sampai Anda berbicara begini. Oh, masjid begini loh, bagus loh. Tapi Anda tidak berangkat ke masjid, ya sama saja omong kosong. Ya, maka dari itu salah satu cara untuk bagaimana kita bisa meraih keberkahan dalam hidup adalah kembali ke masjid. Terakhir, di Quran surah At-Taubah ayat 18 telah jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, berarti kita wajib untuk memakmurkan masjid. Karena masjid inilah menjadi wasilah kita untuk beramal soleh, untuk mengumpulkan sebanyak-banyak amal soleh kita agar nanti kelak dihisapnya di akhirat juga hisapnya akan ringan. Ya, dan pasti ketika sudah mengurus masjid akan ada setan-setan yang akan membisik-bisikan sebuah hal-hal yang gak baik. Setan itu terdiri dari dua jenis, Pak. Jin dan manusia. Nek setan berbentuk jin, nek kita baca kayak kulhu, baca kayak yasin, atau baca kayak ayat kursi, mungkin wis mental, wis minggat. Nah, ini yang bahaya. Setan berbentuk manusia. Kalau ada bisik-bisikan, rasa ngurus masjid, kayak tak ngelelep ke duit, kayak ustadz yang ini, berarti dia hati-hati. Tapi wujudnya manusia. Kalau ada orang seperti itu ditandai dengan apa? Bercermin terlebih dahulu. Bisa jadi Anda sendiri yang akan begitu gitu. Sebelum menilai orang lain, Anda menilai diri Anda sendiri. Cek di cermin kaca lemari. Oh, saya ini sudah menjadi orang-orang yang setan atau menjadi orang manusia sejati atau manusia jadi-jadian ini. Saya ini selalu mengajak dalam kebaikan atau mengajak keburukan nih. Fujuroha wa taqwaha nih. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Maka dari definisi tadi bahwasanya mencari keberkahan mencari keberkahan hidup di masjid adalah apa? Keberkahan apa? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Insyaallah jenengan kalau mengurus masjid, berjamaah di masjid, beramal saleh di masjid, akan ada kebaikan-kebaikan yang enggak Anda rasakan secara langsung. Mungkin istri Anda akan menjadi manutan, anak Anda akan menjadi manut, suami Anda akan tergerak hatinya berangkat ke masjid karena memang di setiap masjid itu pasti persentase jamaahnya pasti paling banyak emak-emaknya. Betul. Dimanapun pasti emak-emaknya yang selalu ramai. Ya, ayo hadirkan dalam diri kita ini rasa butuh, rasa bodoh, rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Jangan nyaman menjadi orang awam, Pak, Bu. Jangan menjadi nyaman menjadi orang awam. Karena banyak orang sekarang menjadi, aku ki wong awam orang ngerti apa-apa. Jangan nyaman akan hal itu. Karena keawaman Anda akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Misal nih, di padang mahsyar, Rasulullah ini sedang mencari, ya umati, mana umatku. Nah, misalnya datang si A, duduk. Ya, datang si A, yang dia menghilangkan keawamannya. Ya Rasulullah, saya umatmu, coba bacakan hadis ini. Oh ya, saya bisa. Bacakan Quran ini. Oke, saya bisa. Oke, masuk surga. Dan lalu datang si B, yang dia merasa awam, merasa nyaman dengan awamnya di dunia. Rasulullah, saya juga umatmu Rasulullah. Apa Rasulullah? Coba bacain ayat Quran satu ayat lah. Waduh, saya nggak bisa ya Rasulullah. Ya udah kalau nggak bisa satu ayat, coba satu hadis saja. Waduh, saya juga nggak tahu ya Rasulullah. Lalu amal soleh apa yang kamu lakukan di dunia? Kamu ngurus masjid enggak? Aduh, saya hanya jadi jamaah biasa ya Rasulullah. Lalu kamu mengaku umat saya dari mana? Maka janganlah nyaman menjadi orang awam. Belajar, Pak. Kalau enggak bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran dari Iqra, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Dan perhatikan baik-baik kalimat saya. Ya, definisi dari masjid yang makmur itu bukan yang ramai jamaahnya, tetapi masjid yang makmur itu adalah masjid yang jamaahnya mau bertumbuh dan berkembang. Yang dari nggak bisa baca Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Yang dari nggak sholat berjamaah, bisa jadi sholat jamaah. Yang nggak pernah berinfak,
bisa jadi berinfak. Itulah yang disebut namanya masjid makmur. Masjid megah-megah, tapi kalau jamaahnya nggak bertumbuh dan nggak berkembang, bukan disebut masjid yang makmur. Masjid kecilnya apapun, tapi kalau bisa bertumbuh, netes, berkembang di situ, insya Allah itu termasuk dalam masjid yang makmur. Ayo jadikanlah Masjid Nur Hakim ini menjadi masjid yang makmur. Insya Allah Allah akan makmurkan hidup Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Pak, Bu, ikuti kalimat saya. Ke masjid itu, ulangi yang kompak. Ke masjid itu sampai tua. Bukan nunggu tua baru sampai ke masjid. Ke masjid itu sampai mati. Bukan nunggu mati baru ke masjid. Pak, Bu, perhatikan kalimat saya. Pasti kita ini akan menuju ke masjid dengan dua cara. Satu, dengan menggunakan kaki kita sendiri, melangkahkan kaki menuju ke masjid ini, atau kita berangkat ke masjid ini sudah digotong keranda terbungkus kain kafan. Jenengan milih mana? Milih kaki sendiri apa milih digotong pakai keranda? Kan enak digotong, Bu, nggak capek. Oke, saya kunci jawabannya ya. Berangkat pakai kaki sendiri, berarti besok sholat subuhnya ramai seperti ini. Nah itu, wis bahas sholat subuh, wis mumpung ya Ustaz. Ya, dan perjalanan ke masjid itu bukan perjalanan kaki, melainkan perjalanan hati. Sejauh apapun masjidnya, tapi hatinya dekat dengan masjid, insya Allah dia pasti akan sampai. Tetapi sebaliknya, ketika masjidnya dekat, hatinya jauh dari masjid, tak akan pernah sampai. Maka mulai hari ini dan seterusnya, kita belajar hati kita ini untuk terpaut kepada masjid. Karena sejauh apapun masjidnya, kalau kita hatinya dekat dengan masjid, insya Allah kita akan sampai. Semoga kita semua yang ada di sini senantiasa diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan para penghafal dan pengamal Al-Qur'an, dan semoga pertemuan ini tidak hanya sampai di dunia saja tapi sampai di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengajian kita malam hari ini. Tolong, ketika ada ilmu maka ada amal. Ilmu dan amal itu ibarat keping koin, ya, satunya amal, satunya ilmu. Ketika ilmu sudah ada dalam diri kita, maka diamalkan. Ketika tidak diamalkan, maka itu ilmu akan sia-sia. Ya, maka dari itu apa yang saya sampaikan tolong diperhatikan, dicamkan baik-baik dalam diri Anda dan diamalkan semaksimal mungkin. Minimal ada ikhtiar. Karena apa? Yang akan dihisab itu adalah ikhtiar kita. Masalah hasil itu lingkaran yang menguasai kita. Yang kita kuasai adalah apa? Ikhtiar kita, dan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, semua sehat-sehat selalu nggih. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Saya senang sekali berada di Masjid Nur Hakim ini, bisa berbagi ilmu kepada panjenengan. Semoga insya Allah next time, lain waktu kita akan bisa bertemu kembali dengan suasana yang lebih meriah lagi, dengan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa nggih. Mari jamaah sekalian kita berdoa. Seperti biasa, ada berdoa, kita pejamkan mata, kita angkat tangan kita, seraya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam.
Alhamdulillahi ala ni'mati hidayah. Alhamdulillahi ala ni'mati ukhuwah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafilu majiddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat hal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qatiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana anzilna muzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, tetap semangat beramal soleh, tetap semangat terus mengaji Islam, tetap semangat terus berjamaah karena setan itu suka dengan sendiri-sendiri. Ya, beramal soleh jangan sendiri, kita berjamaah dan ajak sanak saudara kita, istri kita, anak kita, keponakan kita, suami kita untuk bersama-sama kita memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu closing dari saya, banyak orang yang sibuk memikirkan bagaimana hidup yang baik tapi lalai bagaimana bisa memikirkan mati yang baik. Demikian, semoga kita semua di sini selalu istiqomah sampai nanti kita dipanggil husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairal jaza. Barakallahu fikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.